Kalau kamu taunya tokusatsu cuma Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, dan kawan-kawan lainnya yang tentu saja menyajikan konsep series dan juga cerita yang sangat menawan, tapi kenyataannya masih banyak sekali serial tokusatsu di luaran sana dengan konsep yang tidak kalah menariknya. Bahkan diantaranya pula ada yang benar-benar memiliki konsep di luar nalar, bahkan kadang juga nyeleneh secara ide. Bukan berarti jelek, namun kadang hal-hal semacam itu adalah hasanah keunikan tersendiri bagi dunia tokusatsu. Sebab ada konsepsi kreatif yang jarang dipikirkan atau diwujudkan oleh media tokusatsu mainstream, membuktikan pula bahwa ada orang-orang yang mencoba keluar dari zona nyaman dan berani mendobrak tradisi tokusatsu yang sudah ada, dan kita akan merangkumnya dalam list episode kali ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan kita buat part kedua jika kita temukan lagi di kemudian hari, dan karena akan ada detail mendasar yang akan kita sebutkan pada list nantinya, maka tentu saja video ini mengandung banyak spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 tokusatsu paling aneh sepanjang masa versi Tokufex Indonesia. Spider-Man. Kita mulai dari yang paling terkenal di antara yang lainnya, sebab ini adalah tokusatsu yang sangat berpengaruh pada suatu franchise lain, yakni Super Sentai Series. Sebab pada tahun 1978, Toei Company bekerja sama dengan Marvel Comics untuk menggarap salah satu superhero kenamaannya untuk dijadikan sebuah serial televisi Jepang. Maka dari itu, Spider-Man yang satu ini benar-benar sangat resmi secara produksi. Buat yang belum tahu bahwa Spider-Man versi Toei ini sangat berbeda dengan yang selama ini kita kenal. Seperti yang pernah kita bahas sendiri pada episode lain sebelumnya, bahwa tokoh utamanya bukan Peter Parker dengan kekuatan yang berasal dari laba-laba hasil rekayasa genetika. Karena di sini tokohnya justru adalah Takuya Yamashiro yang adalah seorang pembalap motocross muda yang mendapat kekuatan Spider-Man dari seorang alien. Bahkan yang membuatnya jauh lebih melenceng dari konsep Spider-Man aslinya, sebab ia memiliki robot raksasa yang bernama Leopardon yang dapat diakses menggunakan mobil GP7-nya. Jadi selain kekuatan basic Spider-Man yang bisa berayun dan menembakkan spiderweb, ia tetap punya senjata canggih lainnya. Dan itulah konsep yang diadopsi oleh Super Sentai yang akhirnya memunculkan robot raksasa pada serialnya. Namun seaneh apapun pandangan kita terhadap Spider-Man versi Toei ini, Stan Lee yang merupakan chairman Marvel Comics justru memuji dan menyukai konsep dari versi Toei tersebut. Megaloman. Ini juga sangat terkenal pada zamannya, terutama bagi fans tokusatsu generasi 80-an ke bawah, di mana banyak yang salah sangka bahwa ini adalah bagian dari Ultraman atau pendahulu dari franchise Ultra Series. Ya, itu persepsi orang-orang pada zaman dulu sebelum ada internet, dan itu wajar saja bahwa yang sebenarnya Megaloman merupakan tokusatsu produksi Toho pada tahun 1979, hasil kreasi dari Tetsukaria. Mungkin mirip-mirip seperti Ultraman, di mana sama-sama merupakan Kyodai Hero atau pahlawan yang bertarung dalam wujud raksasa, bahkan juga berkostum yang nyaris identik dengan Ultraman tersebut, hanya saja dibedakan dengan rambut gondrongnya yang khas. Namun lebih dalam lagi, Megaloman pada wujud manusia yang bernama Takashi Shishido juga bertarung dengan 4 orang lainnya dengan kostum warna-warni ala Super Sentai tanpa topeng. Jadi ini adalah kolaborasi ide antara Super Sentai dan juga Ultraman dalam satu serial tayangan. Bahkan karena pada saat itu sedang ngetren-ngetrennya film-film Bruce Lee, serial Megaloman juga menghadirkan pertarungan bela diri kungfu, membuat Megaloman sangat kaya dengan ide yang dicampur adukan dengan rapi. Namun meskipun kedengarannya absurd secara gagasan, serial Megaloman sangat populer dan dicintai oleh banyak penonton pada saat itu, terutama bagi anak-anak Indonesia yang bahkan sampai hari ini masih mengenangnya sebagai bagian dari masa kecil mereka. Sukeban Deka. Ini pernah kita singgung dalam beberapa episode lain sebelumnya, di mana serial ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul serupa, hasil karya dari mangaka bernama Shinji Wada, dan serial ini berformat original video yang diedarkan dalam bentuk kaset beta pada era 80-an. Tidak seperti tokusatsu lain dengan konsep pahlawan bertopeng dan juga berkostum yang flashy, sebab Sukeban Deka hanyalah serial detektif biasa dengan balutan segi action ala Toei Company.
Dan yang membuatnya unik secara cerita dan konsep, bahwa pahlawannya adalah seorang gadis SMA berandalan bernama Saki Asamiya yang diminta untuk menjadi detektif oleh kepolisian Tokyo berbekal sebuah yoyo sebagai senjata dan juga tanda pengenal detektifnya. Dan adegan bertarung Saki Asamiya dengan yoyonya tersebut sangat populer di Jepang, bahkan juga sering diparodikan dalam banyak sekali serial tokusatsu lain. Namun uniknya lagi, ia direkrut dengan cara yang sangat licik, di mana ibunya yang sedang ditahan karena dituduh telah membunuh suaminya menjadi tawaran agar Asamiya mau bergabung sebagai seorang detektif. Karena jika ia menolak, maka ibunya tersebut akan menjalani hukuman mati. Namun jika ia menerima tawaran tersebut, ibunya akan dibebaskan dari segala tuduhan. Jadi ada kisah konspirasi kecacatan hukum yang ada pada organisasi kepolisian, menjadikannya sebagai tokusatsu yang rumit, sebab ini bukan kisah tentang orang baik melawan orang jahat, melainkan oknum kepolisian yang memanfaatkan warga sipil demi tujuan yang dianggapnya benar. Star Virgin, dan tidak kalah anehnya dengan yang satu ini, di mana mayoritas dari kalian pasti belum banyak yang pernah mendengar tentang judul tokusatsu yang berikut ini. Star Virgin sendiri adalah tokusatsu ringan bergenre komedi dan berformat movie direct to video, hasil produksi dari Pony Canyon Corporation pada tahun 1988, diperankan oleh seorang model gravur bernama Eiko Kuroki, dan itu sudah bisa menggambarkan isi dari film Star Virgin sendiri, sebab konsep ceritanya bahwa ada seorang alien berwujud gadis cantik yang sebenarnya datang ke bumi cuma untuk bertamasya atau berliburan. Namun secara kebetulan, ternyata planet ini diserang oleh segerombolan monster dan juga robot-robot jahat yang memaksanya untuk melawan mereka dengan kekuatan supernya. Apalagi kalau bukan dengan armor yang berbentuk bikini tersebut. Bahkan semuanya dikemas dengan komedi yang riang gembira, walaupun properti syutingnya sebagian besar memang menunjukkan bahwa film ini sangat low budget, namun masih worth it buat sebuah konsep parodi dan juga komedi. Namun uniknya, meskipun resmi dirilis pada tahun 1988, 2 tahun sebelum itu pernah juga dibuat versi pilot atau percontohan untuk Star Virgin yang juga dibintangi oleh Eiko Kuroki. Hanya saja kostumnya sangat berbeda, di mana bikininya berwarna merah dan bukan berwarna pink seperti pada versi finalnya. Itu lantaran kostum versi pilot tersebut dianggap terlalu mirip dengan hasil karya dari produksi lain di luar sana, dan demi mengurangi sensualitas yang berlebihan tentunya. Keitai Sosakan Seven melompat jauh 20 tahun setelah Star Virgin, sebab di tahun 2008 ada tokusatsu dengan format yang tidak kalah uniknya lagi, di mana tokoh utamanya bukan superhero bertopeng atau berbaju besi kokoh, melainkan sebuah handphone flip yang dapat berubah menjadi robot kecil dengan kecerdasan buatan yang canggih. Keitai Sosakan Seven adalah tokusatsu produksi Wish, yakni sebuah perusahaan mainan dan developer game asal Jepang, dan bekerja sama pula dengan Bandai sebagai produsen dan perpanjangan tangan pemasaran mainannya. Ceritanya cukup serius walaupun dibumbui dengan berbagai komedi, di mana bercerita tentang Keita Amishima yang adalah seorang pemuda SMA 16 tahunan yang selalu bermasalah dengan lingkungan sosialnya, sampai ia menemukan sebuah ponsel yang dapat berubah menjadi robot yang bernama Braver. Seketika hidup Keita berubah dan menghantarkannya pada kisah-kisah investigasi kasus kejahatan cyber dan juga kriminal-kriminal lainnya, sehingga kemudian membuat Keita tergabung dalam sebuah tim investigasi khusus kepolisian, tentu saja dengan bantuan dari ponsel Braver miliknya. Kedengarannya cukup aneh untuk sekelas tayangan tokusatsu, bahkan idenya justru disajikan sebagai sebuah serial anak-anak, walaupun tidak ada action ala Kamen Rider ataupun sejenisnya, di mana isinya justru adalah drama kepolisian biasa. Namun uniknya, iklan mainan Keitai Sosakan Seven justru memparodikan Henshin Kamen Rider Vice sebagai sebuah pendekatan merchandising yang ingin mereka terapkan pada fans tokusatsu mainstream.
Kyodai Shoujo Dogu-chan. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya, di mana ini bukan sebuah tayangan tokusatsu anak-anak, melainkan diperuntukkan bagi penonton dewasa yang jam tayangnya justru adalah hari Rabu pukul 1 dini hari waktu setempat, bukan jam 8 pagi setiap hari Minggu seperti kebanyakan tokusatsu lainnya. Kenapa? Karena isinya memang adalah fan service buat remaja dan juga dewasa. Dogu-chan sendiri diproduksi oleh MBS sekaligus stasiun televisi penyiarannya pada tahun 2009, di mana berkisah tentang seorang antisosial bernama Makoto Sugihara yang jarang keluar rumah atau disebut sebagai hikikomori dalam kebudayaan Jepang. Namun seketika hidupnya berubah setelah bertemu dengan Dogu-chan, yakni seorang ksatria wanita pemburu yokai dari era Jomon yang terbangkit di era modern setelah Makoto menyentuh payudaranya yang terkubur di bawah tanah. Dan setelah itu, Dogu-chan jadi terikat dengan Makoto dan terlibat dalam berbagai pemburuan yokai di luar sana. Dogu-chan sendiri beraksi dengan sangat kocak karena ini adalah tokusatsu parodi semi hentai. Jadi banyak jokes-jokes dewasa yang disajikan secara eksplisit. Mirip-mirip seperti Cutie Honey the Life yang pernah kita bahas sebelumnya. Mulai dari kostum hero-nya yang terlalu seksi, bahkan juga musuh-musuhnya juga tidak kalah seksi dengan Dogu-chan secara penampilan. Dan meskipun berformat single hero pada awalnya, namun pada season kedua, judulnya berganti menjadi Dogon 5 yang berformat tim hero. Bahkan mengganti aktris utamanya yang semula Erika Yazawa menjadi Misaki Momose. Taroman, dan yang bisa kita temukan sejauh ini adalah tokusatsu paling aneh dalam segala hal, di mana ini bukan tokusatsu yang biasa kita saksikan, melainkan sebuah mockumentary atau dokumenter lucu-lucuan produksi NHK sebagai bagian dari karya seniman Jepang yang bernama Taro Okamoto. Oleh karena itu, pahlawan utama pada serial ini dinamakan sebagai Taroman yang wujudnya menyerupai Ultraman namun berkepala matahari, karena diambil berdasarkan karya Okamoto yang berbentuk patung matahari muda. Kenapa? Masih kurang aneh? Karena isinya justru adalah kutipan dari kata-kata mendiang Taro Okamoto yang disajikan dalam bentuk narasi atau sisipan dialog pada serial ini. Bahkan openingnya dimulai dengan foto Okamoto yang berkata, "Nanda kura?" Seolah-olah mempertanyakan betapa konyolnya acara ini. Akan tetapi, meskipun diproduksi pada tahun 2022, namun semua special effect-nya dibuat seolah-olah berada pada tahun 60-an atau 70-an dengan gaya pengambilan gambar era Showa. Jadi sebuah kemudahan bagi NHK sebab bisa mengelola semuanya dengan budget dan juga special effect yang terjangkau. Jadi ini adalah parodi Ultraman dan berbagai tokusatsu Showa lainnya yang menggunakan seluruh karya dari seniman kenamaan Jepang tersebut. Bahkan minim sekali adegan action, melainkan semua adalah aksi teatrikal Taroman dengan segala kelucuannya, menjadikannya bukan sebuah tokusatsu sungguhan, melainkan parodi tokusatsu menggunakan karya dari seniman terkenal di negaranya. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.